Assalamualaikum. Hai. Kembali lagi bersama Kak Sarah, dan kalau udah ketemu Kak Sarah, kita akan belajar IPA terpadu kalau di SMP. Nah, sobat belajar, sebelumnya Kak Sarah mau nanya nih. Pernah denger nggak istilah ring of fire atau cincin api? Pernah denger nggak? Bukan cincin yang terbuat dari api atau api yang berbentuk cincin, bukan. Tapi ring of fire atau cincin api ini adalah sebutan bagi jalur yang ada di sekitar Samudra Pasifik, nih ya, di mana di situ banyak terjadi kegiatan gempa dan banyak gunung berapi. Jadi di sepanjang jalur ini nih ya, jalur ini sepanjang kurang lebih 40.000 kilometer. Di sini ada negara-negara Pasifik, Samudra Pasifik, sorry, terus ada negara-negara, ini negara-negara Kepulauan Pasifik ya, yang kecil-kecil nih. Terus ada Papua Nugini, Indonesia, masuk juga Filipina, terus ada Jepang, Taiwan, kemudian di sini ada pesisir baratnya Amerika Serikat, dan ada Peru, Chili, Guatemala, dan lain-lain. Pokoknya ini adalah negara-negara yang ada di Ring of Fire. Nah, jadi negara-negara yang ada di Ring of Fire ini mempunyai banyak gunung api dan sering terjadi gempa bumi gitu di daerah Ring of Fire. Bahkan sebenarnya 75% gunung berapi yang ada di bumi ya, yang ada di bumi itu terletak di sepanjang jalur ini nih. Begitu banyak ya, dan 75% tuh kurang lebih sekitar lebih dari 450 gunung berapi. Dan juga 90% dari gempa yang terjadi di bumi ya, terjadi di bumi ini, itu tuh terjadi di sini nih, di jalur ini. 90% dari seluruh gempa yang terjadi tiap tahunnya di bumi. Gitunya ya. Kok bisa? Nah, Indonesia itu kan termasuk Ring of Fire kan? Dia termasuk di jalur Pasifik ini nih, yang banyak aktivitas vulkanis dan seismiknya. Indonesia itu tercatat, ini diambil dari BMKG, Januari 2021 aja tercatat di Indonesia itu, nggak kelihatan ya di sini, di situ gambarnya nggak kelihatan, tapi udah tercatat kalau bulan Januari aja udah terjadi 646 gempa bumi di sepanjang Indonesia. Nih, titik-titik merah nih, itu tuh menandakan titik-titik yang terjadi gempa bumi ini. Itu baru bulan Januari aja ya. Tahun lalu, tahun 2020, itu terjadi sekitar dalam waktu 1 tahun ya, terjadi 8.600 sekian gempa bumi di Indonesia menurut BMKG. Bahkan tahun lalunya lagi 2019 itu lebih banyak lagi, jauh lebih banyak. 11.515 gempa bumi terjadi. Nah, itu sebagian besar disebabkan oleh aktivitas seismik dan aktivitas ini vulkanis. Jadi gunung-gunung berapi itu yang menyebabkan si gempa bumi itu terjadi. Nah, pertanyaannya, jadi kenapa kok bisa banyak gunung berapi sih di daerah Ring of Fire ini, gitu kan? Nah, ini Gunung Tamboru ya, Gunung Tambora apa? Tambora, sorry, Gunung Tambora yang ada di Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ini salah satu gunung berapi yang masih aktif di Indonesia ya. Jadi jawabannya adalah karena banyak gunung berapi di daerah cincin api itu terbentuk melalui proses subduksi. Apa itu proses subduksi? Jadi kalau teman-teman lihat, kalau sobat belajar lihat nih di sini, gunung berapi itu di cincin api ini, di Ring of Fire itu banyak terjadi karena banyaknya lempengan-lempengan. Jadi lempengan-lempengan tektonik tuh banyak bertumpuk-tumpuk nih, satu sama lainnya di sepanjang cincin ini. Gitu. Nah, kemudian karena mereka bertumpuk-tumpuk, terjadilah yang namanya zona subduksi. Maksudnya apa subduksi? Jadi lempeng yang atas itu menekan nih lempeng yang bawah. Nah, lempeng yang bawah yang tertekan itu ntar jadi cair, jadi berubah jadi magma. Nah, kan gitu kan, karena di sini banyak lempengan-lempengan, banyak emang terjadi subduksi yang terjadi gitu kan. Jadi makanya si magma-magma ini, si lava-lava ini, bukan lava ya, magma-magma ini tuh dia saking banyaknya jadi berusaha untuk keluar dong, ya kan, mencari jalan keluar. Nah, terjadilah gunung-gunung api begitu sobat belajar. Nah, itu adalah sedikit dari apa yang mau kita pelajari hari ini di materi lapisan bumi IPA terpadu. Seru kan? Menarik kan? Pokoknya jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, karena belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, sebelumnya kita mau bahas dulu nih satu-satu nih ya, dari lapisan bumi dulu nih. Jadi lapisan bumi itu apa aja sih sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya kalau mau di garis besar, secara garis besar, lapisan bumi itu tuh terbagi menjadi 3.
Kalau Kak Sarah sih ngapalinnya biar gampang, Kak Sarah selalu apalin ada 3 lapisan bumi. Oke. Yang pertama inti. Inti. Ya. Yang kedua, ini kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan kita pakai warna kuning aja deh. Inti. Yang kedua ada mantel. Dan yang ketiga ada kerak. Ini berdasarkan bahan penyusunnya ya. Nah, 3 ini sebenarnya kayak simplifikasinya gitu, kayak secara garis besar. Kalau mau didetailin lagi, inti itu terbagi menjadi 2. Ya, inti itu ada inti dalam, nih inner core, atau inti luar dan inti luar. Nih, outer core. Kemudian mantel juga ada mantel dalam dan luar. Kerak itu ada kerak samudra dan kerak benua. Gitu. Jadi masing-masing itu ada 2, tapi ya secara gampangnya kamu ngapalinnya ada inti, mantel, kerak gitu. Nah, kita akan bahas dari yang dari dalam keluar deh ya. Kita bahas dari dalam dulu nih. Pertama-tama jadi kita akan bahas inti bumi. Nih, tapi kalau ditanya biar gampang, kamu ngapalinnya 3 ini aja nih, inti, mantel, kerak. Tapi mereka masing-masing dibagi menjadi 2. Oke. Sekarang kita bahas inti bumi dulu ya. Nih, inti bumi, jadi dia ada inti dalam, ada inti luar. Inti dalam tuh yang tengah-tengah sini nih. Inti luar tuh yang ini. Jadi inti dalam itu dia radiusnya ya lebarnya adalah 1220 km kurang lebih. Dan kedalamannya, maksudnya kedalaman tuh berarti jaraknya dari permukaan bumi itu berapa? Itu kira-kira 6.400 sampai 5.180 km di bawah permukaan bumi. Kemudian keadaannya adalah maksudnya bentuk dari si inti dalamnya itu adalah padat. Jadi dia tuh terbuat dari material yang sangat padat. Dia tuh tersusun dari besi dan nikel. Ya, atau sebenarnya ini kadang-kadang suka disingkat besi kan Fe. Itu kimianya apa? Simbol kimianya nikel Ni kan? Nikel. Jadi disebut Nive kadang-kadang karena dibuat karena kandungannya itu sebagian besar besi dan nikel gitu. Dan suhunya adalah sebesar 6.000 derajat Celcius. Itu yang inti dalamnya ya. Nah, untuk yang inti luarnya, dia itu radiusnya 2.550 km, lebih lebar. Dan kedalamannya itu 2.266, kurang lebih ya. 2.266 di bawah kilometer di bawah permukaan bumi. Dari atas permukaan 2.000 km tuh itu situ inti luarnya. Tapi keadaannya adalah bentuknya dia adalah cair. Jadi nggak padat kayak si inti dalam. Justru inti yang luar, nih inti outer core-nya nih, inti luar tuh dia cair justru. Nah, bahan penyusunnya juga sama. Dari besi dan nikel. Dan juga suhunya dia kurang lebih 4.000 derajat Celcius sampai 5.730 derajat Celcius lah. Kurang lebih suhunya ya. Itu inti bumi nih, kita udah belajar intinya dulu. Jadi inti dalam dia bentuknya padat dan inti luar dia cair. Sama-sama terbentuk jadi sebagian besar tuh dia itu terbuat oleh besi dan nikel, sebagian besar. Nikel. Kemudian mantel bumi, sebenarnya mantel bumi tadi kan Kak Sarah bilang dibagi 2 ya, mantel dalam, mantel luar. Sebenarnya jadi mantel dalam itu adalah bagian mantel yang dia tuh bersentuhan langsung sama si inti luar. Nah, mantel luar justru mantel atas itu tuh dia yang bersentuhan langsung sama kerak gitu loh ibaratnya. Cuma dia nggak biasanya ada bagian-bagian, ada lapisan-lapisannya kalau mau detailin lagi, tapi kadang-kadang lebih sering kita ngapalnya cukup mantel gini nih. Satu mantel aja. Nah, jadi si mantel ini ketebalannya itu adalah 3.000 km. Kemudian kedalamannya itu 30 km di bawah permukaan bumi. Kandungannya juga sama, sebagian besar itu besi, magnesium, dan silika atau silikon ya. Keadaannya semi solid. Maksudnya apa nih Kak semi solid? Jadi dia tuh viskositasnya atau kekentalannya tuh sangat-sangat tinggi gitu loh. Jadi ibaratnya dia tuh bukan yang cair benar-benar cair kayak inti luar, tapi dia juga bukan yang padat. Jadi ibaratnya kalau kamu mau gampang hayalkannya, coba bayangin kayak karamel deh. Karamel yang udah mau kering tuh bentuknya. Atau kayak kalau kamu tahu mainan namanya putih, PUTY, cari deh. Nah itu tuh juga sama, jadi bentuknya kayak semi solid, masih bisa dibentuk tapi ya kayak gitulah. Nah dia semi solid nih. Nah bagian dari mantel yang atas kan tadi ada mantel yang nempel ke bawah,
Nih kan, ada mantel yang nempel ke atas nih, ke keraknya kan. Nah, mantel yang nempel di atas inilah nanti mereka akan mengeras nih karena tekanan dan dia akan membentuk lempengan-lempengan. Itu lempengan yang tadi kita bahas yang di awal, yang di cincin api. Jadi mantel atas ini nih, bagian atas nih yang deket sama kerak, dia tuh akan mengeras nih, membentuk lempengan-lempengan. Begitu sobat belajar. Nah, kemudian berikutnya adalah kerak bumi. Jadi kerak bumi itu kandungannya ada silika, ada aluminium, ada magnesium, ada oksigen, dan lain-lain semacamnya. Cuma ini kayak kandungan utamanya lah, paling banyak tuh itu. Kemudian ketebalannya dia bervariasi nih, antara 5 km sampai 70 km. Jadi memang tebel tipis. Bentuknya tuh maksudnya tipis, jadi kayak kalau kamu bayangin kerak bumi itu adalah kulit telur, tipis. Modelnya kayak gitu, tipis dan mudah rapuh, mudah hancur sebenarnya kan. Nah, itu adalah kerak bumi. Jadi kerak bumi itu dibagi dua, ada kerak samudra dan ada kerak benua tadi kan kayak Kasra bilang. Nah, pertama-tama kerak samudra. Nih, kerak samudra itu tersusun oleh mineral yang kaya akan silika dan magnesium. Disingkatnya SiMa. Itu kerak samudra ya. Dan kerak samudra betul. Kerak samudra itu biasanya disebut lapisan basaltis. Nih, karena batuan penyusunnya itu yang paling utama tuh berkomposisi basalt. Sedangkan kerak benua, nih, kerak benua dia tuh tersusun oleh mineral yang kaya akan silika dan aluminium. Silika dan aluminium. Tadi kalau kerak samudra silika dan magnesium, SiMa. Kalau kerak benua silika dan aluminium. Nah, disingkatnya adalah bukan sial ya, Sial. Biasanya nulisnya S-nya gede, I kecil. Nah, ini Sial, silika aluminium. Ya bukan sial ini ya, nih lebih tepatnya. Si dan al, silika dan aluminium. Lempeng benua biasanya disebut sebagai lapisan granitis karena batuan penyusunnya terutama dari batuan yang berkomposisi granit. Begitu. Jadi tadi ada kerak samudra, ada kerak benua. Kalau kerak samudra bahan penyusun utamanya SiMa, silika, magnesium. Kalau kerak benua silika dan aluminium. Oke? Nah, itulah kurang lebih lapisan-lapisan dari bumi. Jadi dari inti bumi, inti dalam yang dia terbuat dari padatan, terbuat dari besi dan nikel. Inti luar juga sama, terbuat besi dan nikel, tapi dia itu cair bentuknya. Dan kemudian ada mantel, dia bentuknya semi solid lah ya. Dan ada terakhir kerak. Kerak bumi itu ada dua, kerak samudra dan kerak benua. Betul. Oke, berikutnya kita akan, kalau kita ngomongin lapisan bumi nih ya, bumi secara keseluruhan. Kan kalau tadi yang lapisan bumi yang Kasra bahas nih yang masuk dalam nih. Berarti dari keraknya terus masuk ke mantel, terus masuk ke inti dalam, inti luar terus masuk ke inti dalam kan. Itu kalau tadi yang si lapisan bumi. Berikutnya kita akan bahas mengenai lapisan atmosfer nih. Jadi lapisan atmosfer itu kan gas yang mengelilingi bumi ya. Gas yang menyelimuti si bumi gitu loh. Melindungi bumi. Nah, jadi dia tuh juga ada lapisan-lapisannya. Yang pertama nih yang paling deket nih ya. Kita zoom lagi bisa. Oke. Nih. Pertama yang paling dekat sama bumi itu namanya troposfer. Troposfer. Kemudian ada stratosfer. Kemudian ada mesosfer, ada termosfer, dan terakhir ada eksosfer. Nah, jadi kalau untuk yang si troposfer ini dia tuh tingginya lah ya. Nih, troposfer tingginya itu kurang lebih 0 sampai 10 km. Dan dia itu adalah lapisan yang paling bawah. Di situ tuh lapisan yang ya tempatnya kita paling dekat tuh dengan lapisan troposfer. Jadi awan-awan tuh adanya di lapisan troposfer. Awan-awan yang tebel-tebel itu yang kayak apa namanya? Kapas cumulonimbus itu ada di troposfer. Nah, apa namanya nih? Pokoknya jadi hujan, angin, salju itu juga semua terjadinya tuh di troposfer. Di sini nih. Nah, kemudian yang kedua adalah lapisan stratosfer. Dia itu jaraknya 10 sampai 50 km dari permukaan tanah ke atas ya, dari permukaan laut. Nah, jadi di situ tuh terdapat lapisan ozon atau O3, ozon ya. Itu untuk melindungi kita dari radiasi sinar ultraviolet. Ya Allah. Sekaligus sebagai tempat melintasnya pesawat udara saat dia melintas. Jadi pesawat itu tuh dia tuh melintasnya di atas ini nih. Di atas awan. Kan kelihatan ke atas awan ya. Dia tuh di bagian stratosfer.
kurang lebih jaraknya. Oke, kemudian yang ketiga ada mesosfer. Jaraknya dari permukaan air laut itu adalah 50 sampai 85 km. Jadi dia ini adalah tempat terbakarnya meteor yang nyampe ke bumi. Namanya mesosfer, ya, itu gampang hafalannya. Mesosfer, meteor. Jadi meteor-meteor yang masuk ke bumi itu kebanyakan nih, dia tuh akan kebakar dulu nih tuh meteor, akan kebakar dulu di mesosfer sebelum dia nyampe ke bumi. Gitu. Jadi untuk melindungi bumi biar nggak bertabrakan langsung bertumbukan langsung sama si meteor. Kemudian di atas mesosfer itu ada termosfer. Termosfer itu adalah tingginya dari permukaan air laut itu 85 sampai 500 km. Di situ tempat mengorbitnya teleskop Hubble milik NASA. Terus suhunya juga tinggi, tapi karena molekul udaranya dikit jadi berasa kayak nggak panas gitu loh. Lalu suhunya tinggi. Nah, di termosfer ini itu juga tempat terjadinya aurora borealis. Kalau kalian tahu di kutub utara dan kutub selatan tuh suka terjadi yang namanya aurora. Ada aurora borealis dan aurora australis, sorry. Nah, ini nih. Jadi yang kayak pelangi tapi dia bergelombang di atas langit gitu loh modelnya di kutub utara dan kutub selatan. Itu terjadi di termosfer. Terakhir, itu adalah eksosfer yang mana dia udah di atas 500 km. Dia itu udah paling jauh ya. Eksosfer tuh udah lapisan dari atmosfer yang paling jauh dari permukaan kita. Nah, dia itu tempat terjadinya spaceship tuh pesawat ulang-alik itu dia lepas landas tuh di situ dan satelit di situ. Di eksosfer. Suhunya tuh juga lumayan tinggi. Suhunya dia adalah sekitar 1200 derajat Celcius. Gede ya? Gede suhunya. Oke. Kemudian udah nih. Tadi kita udah belajar atmosfer. Berarti kan tadi pertama lapisan bumi masuk dalam nih dia, ya kan? Kita bahas dari lapisan-lapisan dari kerak sampai ke inti. Atmosfer kita juga dibahas dari yang paling dekat ke bumi ke atas ke eksosfer yang paling mendekati luar angkasa. Kemudian berikutnya adalah kita akan membahas lapisan hidrosfer. Hidro berarti air, ya kan? Nah, jadi kan bumi kita itu sebenarnya 75% itu terdiri dari air, perairan. Nah, kita makanya akan bahas mengenai lapisan hidrosfer. Kenapa sih air itu ya memang sih banyak di bumi. Tapi kenapa nggak habis-habis? Kenapa dia bisa, padahal manusia kan juga banyak ya, tapi kenapa bisa nggak habis-habis? Nah, itu karena ada yang namanya siklus air. Nah, jadi dari ini nih, dari air-air nih, dari badan air, dari lautan gitu kan, dari tumbuhan-tumbuhan yang ada airnya juga, itu akan terjadi evaporasi. Namanya evaporasi ya, kalau dari badan-badan air kayak sungai, lautan, danau, rawa-rawa, kalau dia menguap airnya ke atas karena sinar matahari, itu disebutnya evaporasi. Tapi kalau dari makhluk hidup, tumbuhan, hewan, itu kita sebut transpirasi. Tuh. Naik ke atas dia, ya kan? Habis sampai ke atas, dia tuh terkondensasi tuh dia, jadi awan-awan, ya kan? Udah gitu, nanti awannya udah penuh nih, dia akan terpresipitasi. Jadi dia mengeluarkan si cairan yang ada di awannya itu, jadi hujan. Gitu kan. Nah, dari hujan ini nanti dia akan masuk ke tanah nih. Terus dia juga langsung masuk ke sumber-sumber pengairan kayak misalnya sungai, langsung dari hulu ke hilirnya masuk lagi. Dan terus siklusnya berjalan gitu, muter. Makanya air di bumi itu nggak habis-habis. Kalau kita ngomongin air gitu, sobat belajar. Nah, wah, tadi kita belajar mengenai cincin api, itu apa aja. Kemudian kita udah belajar lapisan bumi, lapisan atmosfer, lapisan hidrosfer, ya kan. Kalau di lapisan bumi tadi dari kerak, kalau paling atas berarti kerak. Kerak ada kerak samudra, ada kerak benua, ya kan. Kalau kerak samudra dari silika magnesium, kerak benua dari silika aluminium. Kemudian ada mantelnya juga, mantel bumi yang sifatnya itu dia semi solid ya. Tadi mantel bumi itu terbentuk dari sebagian besar besi sih ya, sebagian besar besi, terus dia ada silikanya juga dan ada magnesiumnya juga. Kalau untuk tadi mantel bumi. Terus kemudian juga ada inti bumi. Inti bumi itu ada inti luar, inti dalam. Inti luarnya itu cair, inti dalamnya itu padat, sangat padat. Nah, jadi inti luar dan pokoknya inti bumi ya, luar dan dalam, itu dia sebagian besar bahan penyusunnya adalah nikel dan besi. Ni kan nikel,
Besi kan Fe simbolnya, ini V jadi simbolnya. Gitu. Kemudian tadi kita juga udah belajar lapisan atmosfer nih. Dia ada dari yang paling dalam, dari troposfer naik ke atas, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer gitu kan, ke atas terus. Jadi tadi kalau kita tinggalnya tuh paling dekat sama troposfer, hujan, terus burung-burung terbang itu semuanya di troposfer. Stratosfer itu tempat pesawat pesawat terbang melandas di atas ini gitu kan. Di atasnya ada mesosfer. Ingetinnya gampang, mesosfer, meteor ya. Jadi meteor tuh terbakarnya tuh di sini di mesosfer. Di atasnya ada termosfer. Dia udah lumayan tinggi suhunya. Tapi karena molekul udaranya tuh jarang-jarang, jadi nggak berasa begitu tinggi gitu. Padahal sebenarnya suhunya tinggi. Dan di situ tuh di termosfer itu tempat terjadinya aurora borealis dan australis di sini nih termosfer. Kemudian paling atas itu adalah eksosfer. Dia yang jaraknya paling jauh dari permukaan bumi. Tempatnya pesawat ulang-alik melandas di situ dan satelit juga ada di situ. Oke, dan tadi kita juga udah belajar mengenai lapisan hidrosfer atau berarti lapisan air ya, air yang ada di bumi ini. Kayak gimana siklusnya mulai dari sumber-sumber air, dari tanah, dari badan-badan air, dari tumbuhan gitu kan. Terevaporasi, terus mereka membentuk awan, terkondensasi kan. Awan udah penuh, dia akan melakukan presipitasi, keluar tuh dalam bentuk air atau kadang-kadang hujan batu juga bisa. Gitu kan. Udah kayak gitu, balik lagi dia ke tanah. Balik lagi dia ke sungai, muter terus itu kan. Kalau dari tanah juga sama aja, masuk lagi ke tanah. Ntar diambil lagi sama tumbuh-tumbuhan, ntar dia jadi air tanah lah. Ntar abis itu karena sinar matahari naik lagi ke atas, melakukan transpirasi. Begitu sobat belajar. Nah sekarang last but not least kita mau ngerjain soal dulu nih. Oke. Jadi ada 4 soal. Kasar punya 4 soal sini. Soal yang pertama. Peristiwa banjir dapat dianalisis dengan menggunakan siklus air. Pada siklus air, peristiwa banjir yang disebabkan oleh aktivitas manusia paling mudah terlihat pada saat ini akibat aktivitas manusia ya. A. Proses penguapan yang banyak di laut. B. Resapan air tanah terganggu karena pohon sudah gundul. C. Kurangnya sumber air bersih. Atau D. Bentuk es dan salju sulit terbentuk di wilayah Asia. Dan jawabannya adalah betul, yang B dong. Resapan air tanah terganggu karena pohon sudah gundul. Kan berkat aktivitas manusia kan. Sebenarnya pohon gundul karena kita juga yang nebang-nebangin gitu loh. Nah, kemudian berikutnya. Ini masih gampang lah. Gampang-gampang lah ini mah. Nomor 2. Lapisan bumi yang diselimuti oleh gas. Lapisan gas ya. Biasa disebut A. Geosfer. B. Hidrosfer. C. Antroposfer atau D. Atmosfer. Ini mah gampang. Atmosfer jawabannya. Oke, yang soal berikutnya. Nomor 3. Pesawat terbang yang kita lihat terbang di udara tersebut sebenarnya berada di lapisan mesosfer, troposfer, stratosfer atau eksosfer. Coba ingat-ingat lagi. Di lapisan mana? Ya, betul. Ada di stratosfer. Kan paling di bawah troposfer. Ya kan? Paling dekat sama kita tuh yang hujan terjadi di situ, burung-burung terbang di situ. Tumbuhan juga ya hidupnya di situ kan troposfer. Kemudian di atasnya ada stratosfer. Itu di situ tempatnya pesawat-pesawat mengudara. Oke, dan soal yang terakhir. Jika pada suatu tempat di permukaan bumi ditemukan adanya sumber-sumber mineral air panas, mata air mineral, dan gletser, dapat dipastikan bahwa daerah tersebut merupakan daerah A. Vulkanis, B. Tanah pasir, C. Tektonis, atau D. Tanah panas. Dan jawabannya adalah mana yo? Kalau misalnya dia ada banyak sumber air panas, mata air mineral, dan gletser itu berarti dia wilayahnya apa? Vulkanis. Makanya perhatiin deh, di bawah-bawah gunung, di dekat-dekat gunung berapi itu akan ada sumber air panas. Makanya kalau kalian tahu di Jepang itu kan lebih, sebenarnya di Jepang tuh lebih banyak juga daripada Indonesia. Ibaratnya mereka itu benar langsung di ring of fire-nya gitu kan. Kita juga sama, cuma di Jepang tuh lebih banyak lempengannya sehingga memang mereka tuh lebih banyak gunung berapinya gitu loh. Untuk persentase ya, daerah besarnya wilayah mereka sama jumlah gunung berapinya mereka tuh banyak gitu loh. Nah makanya di Jepang itu suka banyak
yang kayak kalau kamu tahu onsen kayak pemandian air panas. Nah, itu karena memang daerah situ tuh daerah vulkanis gitu. Kita juga banyak pemandian air panas sama. Dan oke deh. Itulah bahasan kita untuk hari ini. Semoga yang dijelaskan bisa membuatmu lebih mengerti, lebih paham. Pokoknya kalau memang belum ngerti, merasa belum ngerti ya nggak apa-apa. Buka lagi aja website kita, Ayo Belajar itu aplikasi kita. Kamu bisa nonton tuh video-video kita. Sekian banyak videonya bisa kamu pilih mana untuk membantu kamu lebih mengerti. Pokoknya jangan pernah malas belajar. Karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!